Aku mengangkat pemuda terhormat ini sebagai putraku, Lucius Claudius Nero. Sebelum menjadi salah satu kaisar Roma yang paling terkenal, Nero, ia dulu adalah seorang anak yang tumbuh di tengah perebutan kekuasaan. Di keluarga tempat ia dibesarkan, menjadi kerabat kaisar saja tidak cukup untuk membuatmu aman. Sebaliknya, kamu justru bisa menjadi target karena nama dan hubunganmu dengan tahta. Nero lahir pada 15 Desember 37 Masehi di pesisir kota Antium yang sekarang menjadi bagian dari Italia. Nama aslinya adalah Lucius Domitius Ahenobarbus. Ibunya adalah Agrippina Muda, saudari dari Kaisar Caligula. Ia juga merupakan cicit dari Augustus, kaisar pertama Roma. Karena itu, Nero termasuk dalam keluarga Julio Claudian, keluarga berkuasa yang memerintah kekaisaran Romawi selama bertahun-tahun. Namun, masa kecilnya tidak berjalan dengan tenang. Nero baru berusia 2 tahun ketika Caligula menuduh ibunya, Agrippina, terlibat dalam rencana untuk merebut tahtanya. Tidak jelas seberapa benar tuduhan itu, tetapi dia langsung dihukum. Hartanya disita dan dia diasingkan ke sebuah pulau kecil. Nero ditinggalkan tanpa ibunya di sisinya. Beberapa bulan kemudian ayahnya juga meninggal. Saat itu Nero baru berusia 3 tahun. Bagian warisan dari ayahnya juga diambil di bawah pemerintahan Caligula. Dari seorang anak dari salah satu keluarga paling berkuasa di Roma, tiba-tiba ia menjadi anak yang hanya bergantung pada bibinya. Menurut sejarawan Romawi Suetonius, 2 pengasuh dan guru pertama Nero adalah orang yang tidak biasa, yaitu seorang penari dan seorang tukang cukur. Pada masa Romawi, keluarga kaya memandang rendah para penghibur. Jadi cerita ini menunjukkan seberapa jauh status Nero telah jatuh setelah ibunya diasingkan. Namun penting untuk diingat bahwa banyak detail tentang kehidupan Nero ditulis oleh para sejarawan setelah dia meninggal. Kebanyakan dari mereka terhubung dengan orang-orang yang membenci pemerintahannya. Jadi tidak semua cerita menakutkan tentang dirinya harus langsung diterima sebagai kebenaran sepenuhnya. Yang jelas, Nero tumbuh di dunia yang penuh dengan ketakutan dan pengkhianatan. Pamannya, Caligula, menjadi kaisar pada tahun 37 Masehi. Pada awalnya, banyak orang yang senang dengan kepemimpinannya. Dia juga anak dari jenderal terkenal, Germanicus, sehingga para prajurit dan rakyat Romawi biasa sangat mempercayainya. Namun seiring waktu, semakin banyak musuh yang ia dapatkan. Dia dituduh kejam, gegabah, dan penuh kecurigaan. Jika dia mencurigai seseorang sebagai musuh, orang itu bisa kehilangan jabatan, kekayaan, atau bahkan nyawanya. Bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak luput dari kemarahannya. Karena itu, usia muda Nero tidak menjadi perlindungan baginya. Sebagai kerabat dekat kaisar dan memiliki darah keturunan Augustus, dia juga bisa dianggap sebagai ancaman potensial bagi tahta. Semuanya baru berubah pada tanggal 24 Januari tahun 41 Masehi. Saat Caligula sedang berjalan di sebuah lorong dekat Bukit Palatin, dia diserang oleh anggota Praetorian Guard, pasukan khusus yang seharusnya ditugaskan untuk melindungi kaisar. Dia ditusuk berulang kali sampai mati. Istrinya dan anaknya yang masih kecil juga dibunuh agar tidak ada pewaris langsung yang bisa membalas dendam atau mengklaim kekuasaan. Dia baru berusia 4 tahun ketika ditusuk. Setelah kematian Caligula dan berakhirnya pengasihan Agrippina, dia kembali ke Roma dan bisa berkumpul lagi dengan anaknya. Sebagian besar kekayaan yang hilang dari Nero juga dikembalikan kepadanya. Namun itu tidak berarti hidup mereka menjadi damai. Kaisar baru adalah Claudius, paman Agrippina dan saudara laki-laki ayahnya. Nero kecil belum tahu bahwa perubahan ini akan membawanya lebih dekat ke posisi paling berkuasa di seluruh kekaisaran Romawi. Dari seorang anak yang hampir kehilangan nama, keluarga, dan kekayaan, perlahan-lahan dia dipersiapkan untuk tahta. Dan orang yang akan melakukan segalanya untuk menempatkannya di sana tidak lain adalah ibunya sendiri. Sekarang, setelah kematian Caligula, pengawal Praetorian mendeklarasikan Claudius sebagai kaisar baru. Dia adalah paman Agrippina dan kakek buyut Nero melalui pernikahan. Lebih jelasnya, dia adalah saudara laki-laki ayah Agrippina. Salah satu hal pertama yang dilakukan Claudius adalah memulangkan Agrippina dari pengasingan. Akhirnya, Agrippina bisa bersama anaknya lagi. Sebagian besar kekayaan dan status yang hilang pada masa Caligula juga dikembalikan kepada mereka. Namun Agrippina tahu bahwa nasib mereka bisa berubah lagi. Dia sudah pernah kehilangan uang, keluarga, dan kebebasan hanya karena keputusan kaisar. Karena itu, dia mulai membangun koneksi sendiri di dalam Roma. Dia menikah dengan pejabat Romawi kaya bernama Gaius Sallustius Pacienus Crispus.
Ketika dia meninggal, sebagian besar kekayaannya jatuh ke tangan Agrippina. Ada penulis kuno yang mengatakan bahwa Agrippina meracuni atau membunuh suaminya untuk mendapatkan hartanya. Namun, tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Mungkin ini hanya bagian dari cerita yang dibuat untuk menggambarkan dia sebagai orang yang serakah dan berbahaya. Yang jelas, dia menjadi seorang wanita yang kaya dan berkuasa. Pada tahun 48 Masehi, Claudius membunuh istrinya, Missalina, setelah menuduhnya melakukan pengkhianatan dan bersekongkol melawan kaisar. Claudius pun ditinggalkan tanpa istri, sementara anaknya Britannicus masih kecil. Disinilah Agrippina melihat kesempatan untuk mendekatkan Nero ke tahta. Pada tahun 49 Masehi, Claudius menikahi keponakannya sendiri, Agrippina. Pernikahan seperti ini tidak lazim di Roma. Senat bahkan harus menyetujui perubahan hukum untuk mengizinkan hal ini. Kita tidak tahu pasti apa sebenarnya alasan Claudius. Mungkin dia ingin menyatukan dua bagian keluarga mereka. Nama Agrippina juga sangat kuat karena dia adalah putri dari jenderal terkenal Germanicus dan kerabat langsung Augustus. Bagi Agrippina, keuntungan besar dari pernikahan itu sangat jelas. Dari seorang wanita yang diasingkan, dia menjadi istri kaisar. Dan yang terpenting, dia bisa mendekatkan Nero pada kekuasaan. Pada tahun 50 Masehi, Claudius secara resmi mengadopsi putra Agrippina. Sejak saat itu, Lucius Domitius Ahenobarbus kini dikenal sebagai Nero Claudius Caesar. Ini bukan sekadar pergantian nama, karena adopsi tersebut Nero menjadi anak sah kaisar. Dan dia juga lebih tua dari Britannicus, anak kandung Claudius. Karena hal ini, Nero mulai dipandang sebagai kandidat yang lebih kuat untuk menjadi kaisar berikutnya. Secara bertahap, Nero diberikan gelar dan tanggung jawab. Dia diperkenalkan kepada publik sebagai pemuda yang cerdas dan siap untuk memimpin. Wajahnya muncul di koin. Dia menghadiri upacara-upacara penting dan diperkenalkan kepada para tentara serta pemimpin politik Roma. Agrippina juga memilih orang-orang terbaik untuk mengajar anaknya. Salah satunya adalah Seneca, seorang penulis dan filsuf terkenal. Yang satunya lagi adalah Sextus Afranius Burrus yang menjadi kepala Garda Pretoria. Dengan bantuan mereka, Nero belajar berbicara di depan umum, hukum, dan cara memerintah. Nero juga sangat menyukai musik, teater, dan balapan kereta. Minat-minat ini sebenarnya tidak buruk, tetapi para pejabat tinggi Romawi memandang rendah para pemain. Bagi mereka, seorang calon kaisar seharusnya lebih fokus pada militer, hukum, dan pemerintahan. Ada juga cerita lama yang menggambarkan Nero sebagai anak manja dan sulit dikendalikan saat tumbuh dewasa. Namun sebagian besar cerita ini baru ditulis setelah reputasinya menjadi buruk. Jadi tidak mudah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang dilebih-lebihkan. Pada tahun 53 Masehi, Nero menikahi Claudia Octavia, putri dari Claudius dan Messalina. Ini adalah pernikahan politik. Bukan cinta yang menjadi alasan utama. Ini dilakukan agar hubungan Nero dengan keluarga kaisar semakin kuat. Namun sebelum mereka menikah, Octavia sebenarnya dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Lucius Junius Silanus. Silanus dituduh memiliki hubungan terlarang dengan saudara perempuannya sendiri dan dicopot dari jabatannya. Banyak sejarawan percaya bahwa tuduhan itu dibuat untuk menyingkirkannya dan agar Nero bisa menggantikannya. Silanus bunuh diri tepat pada hari pernikahan Claudius dan Agrippina. Dalam beberapa tahun saja, Nero dengan hati-hati telah ditempatkan di urutan terdepan menuju tahta. Dia sudah menjadi anak kaisar secara hukum. Dia juga menjadi suami dari anak perempuan kaisar. Dia mendapat dukungan dari pejabat-pejabat penting dan Garda Pretoria. Sementara itu, Britannicus tetap berada di belakang meskipun dia adalah anak kandung Claudius. Dia lebih muda dari Nero dan belum cukup umur untuk mendapatkan gelar politik maupun dukungan yang sama. Namun saat Britannicus semakin mendekati usia yang cukup untuk memiliki peran lebih besar di pemerintahan, rencana untuk penerus kaisar bisa saja berubah. Dan pada 13 Oktober 1354 Masehi, Claudius tiba-tiba meninggal. Menurut para sejarawan kuno seperti Natacitus, Suetonius, dan Cassius Dio, kemungkinan dia diracuni menggunakan jamur dan Agrippina atau Mano yang merencanakan hal ini. Namun kisah-kisah ini ditulis bertahun-tahun setelah kejadian dan detailnya berbeda-beda. Karena itu, kita tidak bisa memastikan dengan pasti bahwa Claudius dibunuh. Ada juga kemungkinan dia meninggal karena sakit atau sebab alami. Apapun penyebab sebenarnya,
Semuanya sudah siap untuk Nero. Sementara seluruh Roma belum mengetahui bahwa kaisar telah meninggal, Agrippina memastikan bahwa istana berada di bawah kendalinya. Setelah itu, Nero diperkenalkan kepada pengawal Pretorian dan para prajurit menerima dia sebagai pemimpin baru mereka. Pada usia 60 tahun, anak muda yang dulu pernah kehilangan ibunya, kekayaan dan perlindungan, kini menjadi kaisar dari kerajaan terkuat pada zaman. Namun di balik kaisar baru itu, masih berdiri orang yang telah merencanakan hampir setiap langkah dalam kenaikannya, yaitu Agrippina. Dan di awal pemerintahan Nero, jelas bahwa bukan hanya sang anak yang ingin memegang kekuasaan. Namun demikian, Britannicus adalah anak kandung Claudius yang sebenarnya. Namun dia baru berusia 13 tahun dan belum dianggap cukup umur untuk memerintah. Sementara itu, Nero berusia 16 tahun dan sudah lama diperkenalkan kepada publik sebagai calon kaisar berikutnya. Pada usia 16 tahun, Nero menjadi satu-satunya kaisar Roma. Dia adalah yang termuda yang pernah memimpin kekaisaran Romawi hingga saat itu. Namun pada bulan-bulan pertama pemerintahannya, dia belum sepenuhnya bebas. Pengaruh Agrippina masih sangat kuat. Hal ini terlihat pada koin-koin di awal masa pemerintahan Nero, di mana wajah ibu dan anak itu berdampingan. Ini adalah pesan yang jelas bahwa bukan hanya Nero yang memiliki kekuasaan di istana. Seneca dan Burrus juga termasuk dalam pemerintahan. Mereka yang membantu kaisar muda dalam mengambil keputusan-keputusan awalnya. Pada awalnya, kepemimpinan Nero sangat berhati-hati. Dia berjanji akan menghormati senat dan tidak akan mencampuri semua kasus dan keputusan pemerintah. Para penasihatnya juga berusaha memberantas korupsi dan menghentikan beberapa pemungut pajak yang menyalahgunakan kekuasaan. Karena hal ini, banyak orang Romawi memiliki kesan pertama yang baik terhadap kaisar baru tersebut. Namun, klaim bahwa dia benar-benar melarang hukuman mati, pertarungan gladiator, atau semua pertunjukan yang penuh kekerasan tidaklah benar. Kegiatan seperti ini tetap berlangsung pada masa pemerintahannya. Yang lebih jelas adalah para penasihatnya berusaha menampilkan dirinya sebagai sosok yang lebih lembut dan tenang dibandingkan para kaisar sebelumnya. Sementara pemerintahan tampak baik dari luar, di dalam istana terjadi perebutan kekuasaan yang sengit. Agrippina ingin anaknya terus menuruti kehendaknya. Namun seiring bertambahnya usia Nero, ia semakin merasa bahwa ia tidak perlu terus berada di bawah kekuasaan ibunya. Pertengkaran di antara mereka pun semakin sering terjadi. Agrippina tidak menyukai hubungan Nero dengan seorang mantan budak bernama Acte. Baginya, hal itu bisa menghancurkan semua rencana yang telah ia susun untuk keluarga mereka. Namun, alih-alih menuruti ibunya, Nero justru semakin menjauh. Beberapa staf Agrippina dikeluarkan dari istana, pengawal pribadinya juga dicabut, dan perannya dalam pemerintahan perlahan-lahan semakin kecil. Karena hal ini, dikatakan Agrippina kembali mendekatkan diri kepada Britannicus. Mungkin saja dia menggunakan putra Claudius yang masih muda itu sebagai peringatan bagi Nero. Jika dia tidak diikuti, dia bisa saja mendukung orang lain yang juga berhak atas tahta. Itu sangat berbahaya bagi Nero. Meskipun Britannicus belum cukup umur, dia adalah anak kandung dari mantan kaisar. Dia bisa digunakan oleh musuh-musuh Nero sebagai pemimpin baru. Pada Februari 55 Masehi, Britannicus tiba-tiba meninggal saat makan bersama keluarga kaisar. Padahal hanya sehari lagi sebelum ulang tahunnya yang ke-14. Menurut laporan kuno, dia diracuni atas perintah Nero. Dikatakan bahwa minumannya awalnya panas lalu ditambahkan air dingin yang sudah dicampur racun. Namun seperti banyak cerita tentang istana, kita tidak punya cara untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Nero dikabarkan mengatakan bahwa Britannicus hanya mengalami kambuh penyakit lamanya. Memang mungkin anak itu sedang sakit, namun karena dia meninggal pada saat dia bisa menjadi ancaman politik, banyak sejarawan yang percaya bahwa kemungkinan besar Nero yang memerintahkan pembunuhannya. Dengan kematian Britannicus, tidak ada lagi anak laki-laki Claudius yang bisa menantang kaisar. Namun, masalah Nero dengan Agrippina belum juga selesai. Dia mengusir ibunya dari istana kekaisaran dan menempatkannya di rumah sendiri di luar pusat kota Roma. Dia memang tidak dipenjara, tapi jelas dia sudah tidak memiliki kekuasaan seperti dulu. Namun, Agrippina tetap dikenal dan memiliki koneksi. Dia adalah anak dari Hermanicus, saudara perempuan Caligula, istri Claudius, dan ibu dari kaisar saat ini. Selama dia masih hidup, ada kemungkinan musuh-musuh Nero akan memanfaatkannya. Pada tahun 59 Masehi, Nero memutuskan untuk menyingkirkannya secara permanen. Menurut para sejarawan kuno, dia mengundang ibunya ke sebuah jamuan makan di dekat Teluk Napoli. Saat Agrippina pulang, dia dinaikkan ke sebuah perahu yang konon memang dirancang untuk hancur saat berada di laut. Konon sebagian perahu itu runtuh,
tetapi Agrippina selamat dan berhasil sampai ke pantai. Ada perbedaan dalam catatan kuno tentang desain perahu itu dan bagaimana Agrippina bisa melarikan diri. Namun umumnya diyakini bahwa rencana pertama gagal dan kemudian Nero mengirim orang-orangnya untuk membunuh Agrippina. Pada bulan Maret tahun 59 Masehi, Agrippina dibunuh di rumahnya. Konon dalam sebuah kisah dramatis, dia menunjuk ke perutnya dan meminta agar bagian itu dihantam atau ditusuk dengan senjata karena dari sanalah dia melahirkan Nero. Namun kita tidak tahu apakah dia benar-benar mengatakannya. Mungkin saja kalimat itu hanya ditambahkan untuk membuat cerita menjadi lebih dramatis. Setelah pembunuhan itu, pemerintah mengatakan bahwa Agrippina diduga berkomplot untuk membunuh kaisar. Kematian Agrippina digambarkan sebagai tindakan Nero untuk melindungi dirinya sendiri. Namun bagi banyak orang Romawi, kenyataan yang lebih sederhana sudah jelas. Kaisar memerintahkan pembunuhan ibunya sendiri. Namun pemerintahan Nero tidak langsung runtuh. Bahkan, Senat dan militer mengirimkan pesan-pesan dukungan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dalam politik Romawi, terkadang keselamatan dan bersekutu dengan kaisar lebih penting daripada mencari kebenaran. Bersamaan dengan itu, Nero menjadi semakin bebas. Agrippina sudah tidak ada lagi untuk menahannya. Seneca dan Burrus masih berada di sisinya. Namun kemampuan mereka untuk mengendalikan kaisar juga perlahan melemah. Nero lebih banyak meluangkan waktu untuk hal-hal yang ia sukai. Dia suka bernyanyi, bermain layar, menulis puisi, berakting, dan ikut serta dalam balapan kereta kuda. Di zaman kita adalah hal yang wajar bagi seorang pemimpin memiliki minat pada musik dan olahraga. Namun pandangan para elit Romawi sangat berbeda. Bagi mereka, seorang kaisar harus menunjukkan martabat, disiplin, dan kekuatan. Para mereka, aktor, penyanyi, dan kusir kereta dianggap memiliki status rendah di masyarakat mereka. Jadi ketika Nero mulai tampil di depan umum, banyak senator menganggapnya sebagai aib bagi jabatan kaisar. Bukan berarti semua orang tidak menyukainya. Beberapa rakyat biasa justru lebih menyukainya. Karena dia mengadakan pertunjukan umum, permainan, dan memberikan bantuan di masa-masa sulit. Dia juga mendapat dukungan kuat di beberapa wilayah Kekaisaran Romawi Timur, di mana musik Yunani, teater, dan kompetisi atletik lebih diterima. Disinilah terlihat mengapa kenangan tentang Nero berbeda-beda. Bagi banyak senator kaya, dia adalah seorang kaisar yang tidak menghormati tradisi. Sementara bagi beberapa warga Romawi biasa, dia adalah seorang penguasa muda yang lebih dekat dengan hiburan dan kehidupan rakyat biasa. Sebagian besar sejarah yang ditulis tentang dirinya berasal dari kalangan elit masyarakat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menerima setiap cerita sebagai kebenaran yang pasti. Namun, hal ini juga tidak menghapus pembunuhan-pembunuhan yang terkait dengan pemerintahannya. Pada tahun 62 Masehi, Burrus meninggal. Tidak jelas apakah itu karena sakit atau ada alasan lain. Setelah itu, salah satu orang terpenting yang mencegah keputusan buruk Nero pun tak ada lagi. Seneca juga perlahan menjauh dari pemerintahan. Pada tahun yang sama, Nero menceraikan Claudia Octavia. Pernikahan mereka yang diatur sudah lama tidak bahagia. Mereka juga tidak memiliki anak. Sementara itu, Nero semakin dekat dengan Poppaea Sabina, seorang wanita kaya dan berpengaruh yang ingin dinikahinya. Octavia dituduh tidak bisa memiliki anak dan berzina. Sebelumnya, dia sudah dituduh menjalin hubungan dengan seorang budak. Namun banyak orang percaya bahwa tuduhan itu hanya dibuat-buat agar Nero punya alasan untuk menyingkirkannya. Octavia diasingkan. Ketika kabar itu menyebar, warga Roma memprotes. Mereka sangat mencintai Octavia karena dia pendiam, anak dari Claudius, dan simbol sah dari keluarga kekaisaran sebelumnya. Sempat beredar kabar bahwa dia mungkin akan dikembalikan sebagai permaisuri. Orang-orang bahkan merusak beberapa patung Poppaea dan gambar-gambar Octavia kembali dihias. Nero tidak senang dengan hal itu. Beberapa hari kemudian, Octavia kembali dituduh berselingkuh. Dia diasingkan ke Pulau Pandateria dan diperintahkan untuk dibunuh pada bulan Juni tahun 62 Masehi. Usianya baru 21 tahun. Setelah itu, Nero menikahi Poppaea. Mereka memiliki seorang anak perempuan, namun bayi itu meninggal hanya beberapa bulan kemudian. Hal ini sangat membuat sang kaisar bersedih. Dalam waktu kurang dari 8 tahun di atas tahta, Britannicus, Agrippina, dan Octavia sudah meninggal. Kita bisa memperdebatkan seberapa banyak dari kisah-kisah menarik tentang Nero yang dilebih-lebihkan. Namun 3 kematian ini menunjukkan perubahan yang jelas dalam kepemimpinannya. Pada awalnya dia memiliki penasihat yang membatasi kekuasaannya. Sekarang hampir tidak ada lagi yang berani mengatakan tidak kepadanya. Dan pada malam tanggal 18 Juli tahun 64 Masehi, bencana besar mulai terjadi.
nama Nero akan selalu dikaitkan dengan kehancuran Roma. Sebuah kebakaran besar menyebar dari sekitar Circus Maximus. Dalam hitungan jam saja, api itu melahap toko-toko, rumah-rumah, dan jalan-jalan sempit di kota. Tapi sebicara Nero, kita harus menjawab pertanyaan penting terlebih dahulu. Di mana sebenarnya sang kaisar saat kebakaran itu dimulai? Sebenarnya cerita terkenal bahwa Nero bermain musik saat Roma terbakar itu tidak benar. Dia tidak berada di kota saat kebakaran itu dimulai. Menurut sejarawan bernama Tacitus, dia kembali dan membantu dalam upaya bantuan. Dia membuka beberapa tempat bagi mereka yang kehilangan rumah, memberikan makanan, dan membangun tempat tinggal sementara. Setelah kebakaran, jalan-jalan juga diperlebar dan bangunan-bangunan baru dibangun dengan bahan yang lebih kuat. Namun reputasi Nero juga rusak karena dia membangun istana yang sangat besar di tanah yang terkena dampak kebakaran. Istana itu disebut Domus Aurea atau Rumah Emas. Karena hal ini, tersebar gosip bahwa dia sendiri yang membakar Roma agar memiliki tempat untuk istananya. Tidak ada bukti kuat untuk hal ini, tetapi banyak orang percaya karena mereka sudah marah dengan kemewahannya. Untuk mengalihkan kesalahan dari dirinya, Nero menghukum kelompok kecil orang Kristen di Roma. Menurut Tacitus, ada yang dilemparkan ke binatang buas dan ada yang dibakar. Jumlah pasti korban tewas tidak diketahui, tetapi jelas bahwa hukumannya sangat kejam. Setelah itu, pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena pembangunan kembali Roma, pembangunan istana, dan pertunjukan umum yang mewah. Pajak pun meningkat dan kemarahan para senator serta keluarga kaya semakin besar. Pada tahun 65 Masehi terungkap konspirasi Pisonian, sebuah rencana untuk membunuh Nero dan menggantikannya. Banyak orang yang ditangkap, dibunuh, atau diperintahkan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Termasuk diantaranya adalah Seneca, mantan guru dan penasihat Nero. Tidak jelas apakah dia benar-benar terlibat dalam rencana tersebut. Pada waktu yang sama, istri Nero, Poppaea Sabina, juga meninggal. Menurut beberapa catatan kuno, Nero dikatakan menendangnya saat sedang hamil. Namun ada kemungkinan juga dia meninggal karena komplikasi kehamilan. Tidak ada yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Nero menjadi dekat dengan seorang mantan budak bernama Sporus. Menurut laporan, dia memerintahkan agar Sporus dikebiri dan menikahinya dalam sebuah upacara. Hal ini semakin membuat marah para elit Romawi karena bagi mereka, Nero sudah tidak lagi menghormati posisinya sebagai kaisar. Pada tahun 66 Masehi, Nero pergi ke Yunani. Dia ikut serta dalam kompetisi menyanyi, akting, dan balap kereta kuda. Dia selalu dinyatakan sebagai pemenang, meskipun kadang-kadang dia tidak menyelesaikan perlombaan dengan baik. Jelas tidak ada juri yang berani mengatakan kepada kaisar bahwa dia kalah. Dia diterima dengan baik di Yunani karena dia sangat menyukai budaya mereka. Namun di Roma, dia semakin dipandang sebagai penguasa yang lebih tertarik pada pertunjukan daripada pemerintahan. Pada tahun 68 Masehi, pemberontakan pun dimulai. Di Gallia, Gaius Julius Vindex memimpin pemberontakan dan mendukung Galba, gubernur dari salah satu wilayah di Spanyol. Vindex kalah, tetapi dukungan untuk Galba tetap menyebar. Akhirnya, Nero ditinggalkan oleh Praetorian Guard, Senat, dan banyak tentara. Ketika dia melihat tidak ada lagi yang mau berjuang untuknya, Nero melarikan diri dari Roma. Dia bersembunyi di rumah seorang mantan budak yang bernama Faon. Sementara itu, dia dinyatakan sebagai musuh negara. Itu berarti dia bisa ditangkap dan dibunuh. Pada akhirnya, pada bulan Juni tahun 68 Masehi, saat para prajurit semakin mendekat, mantan budaknya yang bernama Epaphroditus membantunya menusuk lehernya sendiri. Nero saat itu baru berusia 30 tahun. Dengan kematiannya, berakhirlah dinasti Julio Claudian, keluarga yang dimulai oleh Augustus. Namun, Roma tidak menjadi damai. Dalam waktu 1 tahun, 4 kaisar silih berganti memegang kekuasaan. Tahun 69 Masehi dikenal sebagai tahun 4 kaisar. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Nero yang menjadi masalah. Roma juga tidak memiliki cara yang jelas dalam memilih penguasa baru. Pandangan orang-orang terhadap Nero pun berbeda-beda. Banyak senator dan sejarawan membencinya karena kemewahannya, pembunuhan yang dilakukannya, dan sifatnya yang penuh kecurigaan. Namun, beberapa warga biasa dan orang-orang di Provinsi Timur tetap mendukungnya karena pertunjukan publik dan bantuan yang diberikannya setelah kebakaran. Jadi mungkin ada beberapa cerita tentang dirinya yang dilebih-lebihkan oleh para musuhnya. Namun hal itu tidak menghapuskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di bawah kepemimpinannya, Britannicus, Agrippina, dan Octavia meninggal dunia. Orang-orang Kristen disiksa dan banyak orang dibunuh setelah konspirasi melawannya. Masalah utama Nero bukan hanya karena dia menjadi kaisar di usia muda,
Seiring kekuasaannya bertambah, orang-orang yang bisa menghentikannya pun perlahan menghilang. Dan ketika dia benar-benar kehilangan kendali, dia meninggalkan Roma yang terpecah, takut, dan kembali bertarung untuk takhta. Dan saya tambahkan juga sebelum kita selesai. Menurut Tacitus, ada orang Kristen yang dia beri makan kepada binatang buas dan ada juga yang dibakar. Tidak diketahui jumlah pasti korban yang tewas, tapi jelas bahwa hukumannya sangat kejam. Penganiayaan ini adalah salah satu alasan mengapa Nero menjadi simbol kejahatan dalam tradisi Kristen. Ada juga para sarjana yang mengaitkan dirinya dengan angka 666 dalam kitab Wahyu. Jika nama Nero Caesar ditulis menggunakan beberapa huruf Ibrani dan setiap huruf diberi nilai angka, jumlah totalnya bisa menjadi 666.